Tanah Karo meliputi wilayah-wilayah Kabupaten Karo yang sekarang, Langkat Hulu, Kota Medan bagian selatan, Deli Hulu, Serdang Hulu, beberapa kecamatan yang dimekarkan dari Kecamatan Silimakuta di Kabupaten Simalungun, serta beberapa kecamatan yang dimekarkan dari Kecamatan Tanah Pinem dan Kecamatan Tigalingga di Kabupaten Dairi. Pada tahun 1823, ketika John Anderson mengunjungi rumah Sultan Deli di Kampung Labuhan, atau sekarang Labuhan Deli, yang berada di Kecamatan Medan Labuhan, dia melihat sebuah gerit di gerbang masuk rumah Sultan. Sultan Deli menjelaskan kepada John Anderson bahwa itu tempat penyimpanan tulang belulang nenek moyangnya yang orang Karo. Dan di tahun 1823, John Anderson mengunjungi Kampung Sunggal. Dia menemukan sekitar 50 rumah adat Karo di sana. Sunggal adalah pusat urung sabernaman pendiri kampung bermarga Surbakti. Tahun 1904, pemerintah kolonial memasukkan wilayah Karo ini ke residen pantai timur Sumatera dengan nama Afdeling Simalungun and Karolanden, dipimpin oleh seorang kontroleur yang berkantor di Seribu Dolo. Afdeling ini nantinya dimekarkan menjadi dua Afdeling, yaitu Simalungun Landen dan Karolanden. Lalu pemerintah Jepang mengambil alih sistem pemerintahan tanpa merubahnya sedikitpun kecuali menempatkan pemimpin pilihannya dengan jabatan berbahasa Jepang. Akibat pembagian wilayah administrasi pemerintahan semasa kolonial, Tanah Karo semakin dipojokkan, sehingga orang-orang beranggapan bahwa Tanah Karo hanya terbatas pada dataran tinggi Karo saja. Di masa kepemimpinan Rakuta Sembiring Brahmana, wilayah Kabupaten Karo meliputi Kabupaten Karo sekarang ini ditambah beberapa kecamatan di luarnya, yang sekarang menjadi bagian Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Simalungun. Ini merupakan monumen sejarah yang mengingatkan Tanah Karo tidak terbatas pada wilayah administrasi Kabupaten Karo yang sekarang. Walaupun wilayah Kabupaten Karo di masa kepemimpinan Rakuta Sembiring Brahmana belum mencakup keseluruhan wilayah Tanah Karo, seperti Langkat Hulu, Kota Medan bagian selatan, dan Tanah Pinem juga termasuk bagian Tanah Karo, yang tidak dimasukkan sebagai bagian wilayah Kabupaten Karo di masa kepemimpinan Rakuta Sembiring Brahmana. Pembagian wilayah administrasi pemerintahan Karo sejak awal hingga sekarang ternyata tidak pernah sesuai dengan konsep prekolonial Tanah Karo, yang meliputi Karo Gugung dan Karo Jahe, meski perubahan maupun pemekaran telah terjadi beberapa kali. Kabupaten Karo secara administrasi pada saat pimpinan Rakuta Sembiring Brahmana meliputi Kabupaten Karo, yang sekarang ditambah Kecamatan Silimakuta, yang sekarang masuk Kabupaten Simalungun, dan beberapa kecamatan, yang sekarang masuk ke Kabupaten Deli Serdang seperti, Kecamatan Kutalimbaru, Pancur Batu, Namorambe, Sibiru-Biru dan Sibolangit. Dan sebagian wilayah Kota Medan sekarang ini di masa kepemimpinan Rakuta Sembiring Brahmana masuk ke wilayah Kabupaten Karo, karena menjadi bagian Kecamatan Pancur Batu, dan Kecamatan Namorambe pada saat itu. Meski wilayah Kabupaten Karo di masa kepemimpinan Rakuta Sembiring Brahmana belum lengkap mewakili prekolonial Tanah Karo. Sekarang ini wilayah Tanah Karo secara administrasi sudah jauh berbeda dari yang dahulu. Namun secara geografis, Tanah Karo tetap meliputi wilayah-wilayah Kabupaten Karo yang sekarang, Langkat Hulu, Kota Medan bagian selatan, Deli Hulu, Serdang Hulu, beberapa kecamatan yang dimekarkan dari Kecamatan Silimakuta di Kabupaten Simalungun, serta beberapa kecamatan yang dimekarkan dari Kecamatan Tanah Pinem dan Kecamatan Tigalingga di Kabupaten Dairi. Sekian uraian singkat Tanah Karo dan Kabupaten Karo. Apabila ada yang ingin ditambahkan, tambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Mejuah-juah.
Berikut cerita singkat Kabupaten Tanah Karo zaman kemerdekaan tempo dulu. Ketika revolusi sosial terjadi, pemerintahan Swapraja seperti Sibayak, Raja Urung dan lain sebagainya dihapuskan. Setelah adanya penghapusan Swapraja dan kekuasaan para Sibayak serta Raja Urung, maka Komite Nasional Indonesia Tanah Karo mengadakan musyawarah untuk menentukan masa depan daerah ini. Musyawarah ini diadakan di Kuta Gadung pada 13 Maret 1946. Musyawarah ini dipimpin oleh Tama Ginting. Dari musyawarah ini dihasilkan beberapa keputusan, adalah sebagai berikut. Membentuk pemerintahan Kabupaten Tanah Karo dengan melepaskan diri dari keterikatan administrasi kerajaan. Menghapus sistem pemerintahan Swapraja pribumi di Tanah Karo dengan sistem pemerintahan demokratis berdasarkan kedaulatan rakyat. Kabupaten Tanah Karo diperluas dengan memasukkan daerah Deli Hulu dan daerah Silimakuta Cingkes. Mengangkat Rakuta Sembiring Brahmana menjadi Bupati Karo, KM Aritonang sebagai Pati, Ganin Purbas sebagai Sekretaris, dan Kantor Tarigan sebagai Wakil Sekretaris. Mengangkat Kepala Desa sebagai pengganti Raja Urung yang sudah dihapuskan. Pada tahun 1946, Rakuta Sembiring Brahmana diangkat menjadi Bupati Tanah Karo. Diangkatnya Rakuta Sembiring Brahmana sebagai kepala pemerintahan di Tanah Karo mengawali karir beliau menjadi bupati. Rakuta Sembiring Brahmana merupakan bupati pertama di Tanah Karo setelah sebelumnya kepala pemerintahan Sematan dipegang oleh Ngrajai Sembiring Meliala. Setelah Kabupaten Tanah Karo terbentuk dan Rakuta Sembiring Brahmana diangkat menjadi bupati, pada tanggal 18 April 1946, diputuskan bahwa wilayah Kabupaten Tanah Karo dibagi menjadi 3 kewedanan, dan tiap kewedanan terdiri dari 5 kecamatan. Adapun nama-nama kewedanan dan kecamatan yang ada di Tanah Karo pada saat Rakuta Sembiring Brahmana menjabat sebagai bupati di Tanah Karo adalah sebagai berikut. Kewedanan Karo Tinggi yang dipimpin oleh Netap Bukit terdiri dari Kecamatan Kabanjahe, camatnya Nahar Purba. Kecamatan Simpang 4, camatnya Ngangkat Raja Sinulingga. Kecamatan Payung, camatnya Kendal Keliat. Kecamatan Barus Jahe, camatnya Matang Sitepu. Kecamatan Tiga Panah, camatnya Jamin Karo Sekali. Kewedanan Karo Hilir yang dipimpin oleh Tama Sebayang terdiri dari Kecamatan Tiga Binanga, camatnya Mulai Sebayang. Kecamatan Munke, camatnya Ngembar Meliala. Kecamatan Juhar, camatnya Pulong Tarigan. Kecamatan Kutabulu, camatnya Masa Sinulingga. Kecamatan Mardinding, camatnya Nuriken Ginting. Kewedanan Karo Jahe yang dipimpin oleh Keras Surbakti terdiri dari Kecamatan Pancur Batu, camatnya Usman Deli. Kecamatan Sibiru-Biru, camatnya Selamat Tarigan. Kecamatan Kutalimbaru, camatnya Kelang Sinulingga. Kecamatan Sibolangit, camatnya Dameguru Singa. Kecamatan Namorambe, camatnya Abdul Jebar Ketaren. Demikianlah pemerintahan di Tanah Karo telah tersusun dengan baik. Walaupun pada mulanya ada masalah rumit tentang kedudukan Sibayak dan Raja-Raja Urung, namun tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan pertumpahan darah. Karena Sibayak-Sibayak itu bersedia dengan rela mengundurkan diri, dan menyerahkan kekuasaan mereka kepada kepala-kepala pemerintahan yang baru, yang terpilih secara demokratis. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Pemekaran wilayah pun terjadi di Tanah Karo.
Ketika semua wilayah kewedanan Karo Jahe dilepas untuk masuk ke Kabupaten Deli Serdang, maka nama Kabupaten Tanah Karo pun diubah menjadi Kabupaten Karo. Sekian cerita singkat Kabupaten Tanah Karo zaman kemerdekaan tempo dulu. Apabila ada yang ingin ditambahkan, tambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Mejuah-juah.